Kenapa sih kartu ATM itu bisa disable? Penyebabnya apa? Kemudian bagaimana cara perubahan kartu PIN ATM? Kemudian bagaimana sih cara store tunai itu yang aman? Nah, nanti akan saya informasikan atau saya bahas satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap sehat selalu. Amin. Baik, di video saya kali ini saya ingin berbagi informasi tentang kenapa sih kartu ATM itu bisa disable, penyebabnya apa. Kemudian bagaimana cara perubahan kartu PIN ATM. Kemudian bagaimana sih cara store tunai itu yang aman. Nah, nanti akan saya informasikan atau saya bahas satu persatu. Langsung saja kita. Yang pertama, kenapa sih kartu ATM itu bisa disable? Apa sih penyebabnya? Banyak kali yang bertanya tentang masalah kartu ATM disable atau yang sering ditanyakan oleh nasabah BRI. Kenapa sih Pak kartu saya kok sering disable? Itu salah satunya. Jadi kenapa dan penyebabnya apa? Yang pertama itu sering terjadinya transaksi di ATM bersama atau di agen briling atau penarikan di ATM BRI. Seperti itu. Apakah nggak boleh Pak saya narik di ATM atau di agen briling? Boleh saja. Cuman untuk menghindari terjadinya kartu disable, jangan terlalu sering transaksi di ATM bersama. Kemudian kita harus sering review PIN selambat-lambat itu 3 bulan atau 6 bulan terakhir agar tidak terjadinya kartu ATM disable. Itu salah satunya. Kemudian kita harus membuat aplikasi Brimo. Ketika terjadi disable, kita bisa mengaktifkan kartu ATM disable kita langsung dari aplikasi Brimo-nya. Tentunya video yang ini sudah pernah saya share yang masalah Brimo. Silahkan kalian cek di video saya. Oke, kemudian di sini ada juga cara perubahan PIN. Sebenarnya cara perubahan PIN ATM itu cukup mudah dan gampang. Tinggal kita langsung datang aja ke ATM terdekat, khususnya Bank BRI. Kemudian di situ nanti kita rubah PIN atau review PIN baru. Ketika kita disuruh permintaan PIN baru, jangan kita pakai PIN yang lama. Artinya jangan pernah kita gunakan PIN yang sudah pernah kita pakai. Contoh misalnya nih, saya mau merubah PIN ATM saya. Tentu ya yang saya rubah ini tidak pakai PIN yang lama, harus kita perubahan PIN yang baru. Karena perintahnya di mesin ATM tersebut, kita disuruh perubahan PIN ATM yang baru. Nah, agar untuk transaksi kita aman, tidak terjadi disable. Oke, kemudian cara store tunai. Nah, cara store tunai ini masih juga banyak yang belum paham. Artinya sebenarnya sih gampang ya. Kenapa ATM sekarang tuh ada yang store tunai dan tarik tunai? Itu artinya kita untuk memudahkan nasabah BRI untuk bertransaksi. Ketika terjadinya penumpukan di teller, tentunya kita ada opsi yang lain. Bisa store tunai di mesin ATM BRI. Tentunya kita harus cari yang ATM tersebut bisa store tunai. Bagaimana Pak biar store tunai itu bisa aman, tidak terjadinya gangguan sistem? Nah, yang pertama itu pastikan uang yang mau dimasukkan itu harus rapi. Tidak boleh ada yang strapless atau di hektar atau ada yang sobek atau ada yang lusuh. Karena ketika nanti uang yang dimasukkan tersebut ada yang tidak rapi dan lain sebagainya, itu akan terjadi gangguan sistem atau uang tidak terdeteksi oleh mesin. Nah, jadi yang pertama itu ketika kita mau store tunai pastikan uangnya rapi. Kemudian uang yang bisa masuk ke mesin ATM itu ada ketentuannya. Artinya bukan kita misal kita store 30 juta, apakah kita bisa masuk semua? Bisa. Cuman tidak bisa sekaligus 30 juta. Contoh misalkan kita mau store pecahan 50.000. Nah, pastikan uangnya rapi seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, uang yang bisa masuk itu pecahan 50.000 itu 2,5 atau 2.500.000 itu untuk pecahan 50.000. Nah, ketika kita mau store dengan pecahan uang 100, seperti yang saya sampaikan tadi, pastikan uangnya itu harus rapi, tidak ada yang sobek dan lain sebagainya. Nah,
Kalau pecahan uang itu 50, ketika pecahan itu uangnya 100.000, itu sekali masuk tuh 5 juta. Jadi tentunya lebih cepat kita transaksi pakai yang pecahan 100. Contoh kita mau misalkan pecah store 30 juta nih, pecahannya 100 semua, itu akan lebih cepat daripada yang pecahan 50. Tentunya dengan uangnya harus yang rapi, tidak ada yang sobek dan tidak ada yang terusuk. Kemudian dalam satu hari itu kita bisa setor tunai di mesin ATM itu bisa 30 sampai 50 juta per hari. Kalau misalkan weekend nih, Sabtu Minggu atau tanggal merah, nggak bisa setor ke teller misalkan. Tentunya kan ada opsi yang lain. Nah, kita bisa setor tunai ke mesin ATM yang ada setor tunainya. Silahkan dicari yang ada mesin ATM yang setor tunai. Nanti persiapkan semuanya, tentunya harus dirapikan dan sebagainya. Nah, dalam satu hari tersebut kita juga bisa transaksi transfer. Nah, transfer ke sama BRI itu sekarang yang belum tahu atau yang belum paham itu dalam satu hari sama BRI itu sampai 50 juta. Itu sama BRI. Kemudian kalau ke antar bank, contohnya nih Bank Mandiri atau Bank BCA atau bank yang lainnya, dalam satu hari kita bisa transaksi 10 juta per setiap harinya. Jadi ketika kita mau transfer, pastikan dulu rekening yang mau kita transfer itu apa. Kalau misalkan rekeningnya Mandiri, ya tentu limitnya hanya 10 juta, tidak bisa lebih dari itu. Kalau ingin lebih, ya tentunya hari besoknya kembali. Kemudian kalau kita ingin transaksi transfer ke Bank BRI, dalam satu hari limitnya cukup 50 juta. Itu dalam satu hari. Kalau Pak saya misalkan transfernya 100 juta misalkan pas hari libur, ya tentu tidak bisa, tetap sampai 50 juta. Untuk berikutnya, hari berikutnya bisa. Itu dalam satu hari. Jadi seperti itu caranya untuk masalah kartu ATM disable yang sering terjadi itu penyebabnya apa. Kemudian cara ganti PIN ATM seperti apa caranya sudah saya informasikan di video saya sebelumnya. Kemudian cara store tunai, ya seperti itu cara store tunai. Pastikan semuanya harus rapi dan sebagainya. Mungkin videonya yang saya buat ini cukup sekian. Nah, silahkan dicoba di ATM terdekat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat mencoba, jangan lupa di-share, di-subscribe, di-like, dan komen agar saya bisa memberikan informasi-informasi yang terbaru tentang BRI khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.